Adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bersama saya, Salwa Salsabila Mudian dalam program Smart School berkarakter Cerdaski. Ya, tentunya adik-adik masih semangat ya pada hari ini karena saat ini kita akan belajar English class ya, pelajaran bahasa Inggris untuk persiapan SNBT nanti. Tentunya dalam mempersiapkan itu, pada kali ini saya akan membagikan beberapa latihan-latihan soal supaya semakin memperdalam adik-adik semua, teman-teman semua dalam mengerjakan soal-soal literasi bahasa Inggris. Oke? Baik. Oke. Nah, apakah adik-adik semua siap nih dalam mengerjakan soal-soal literasi bahasa Inggris? Tentunya harus siap ya, yang selalu saya katakan kepada adik-adik ketika mengerjakan soal literasi bahasa Inggris, yang paling pertama yang harus kalian lakukan adalah baca dulu soalnya. Setelah baca soalnya, teman-teman ini harus menentukan soal yang mana nih, yang paling mudah yang harus teman-teman kerjakan terlebih dahulu ya. Terus kemudian yang kedua adalah baca narasi teksnya ya. Jadi tentukan dulu bentuk soalnya atau materi soalnya seperti apa, kemudian menemukan kata kunci dari setiap soalnya. Setelah itu baru teman-teman membaca narasi teksnya ya. Oke. Baik. Nah, kita latihan soal nih, teman-teman. Ya, saya harap teman-teman pada hari ini tetap semangat ya, meskipun lagi puasa, meskipun lagi capek ini mungkin ya sudah belajar dari pagi. Ya oke, kita harus tetap semangat ya belajarnya, apalagi nih untuk mempersiapkan SNBT-nya nanti. Oke, baiklah. Nah, ini saya berikan soal, ini ada berupa teks pertama ya, teks 1, ini ada berisi 3 paragraf. Nah, biasanya kalau kita lihat berupa narasi teks yang sangat panjang, kita malas nih untuk mengerjakan soal. Nah, tapi jangan seperti itu ya, bagaimana nih caranya kalian mau lulus kalau tidak berlatih soalnya. Nah, oke, jadi ini ada narasi teks ya, ada 1, 2, 3, ada 3 paragraf. Nah, apa yang harus pertama kali kita lakukan adalah baca dulu teksnya ya, baca dulu soalnya seperti apa, baru kita baca teksnya. Oke, soalnya seperti apa. Nah, misalnya soal yang teks 1 yang tadi, yang teks pertama itu untuk menjawab misalnya soal untuk nomor 1 sampai nomor 5. Jadi teman-teman baca dulu soal-soalnya sampai 5 nomor, kemudian tentukan kata kunci atau keywordnya ya dari setiap soal tersebut. Nah, berhubung kita lagi latihan soal nih, dan kita membahas soal secara bersama-sama dan menjawabnya juga secara bersama-sama, jadi kita membahasnya per soal ya. Nah oke, ini ada questions 1, jadi pertanyaan pertama. Bentuknya seperti ini, pertanyaannya, the phrase enormously important in the text 1 paragraph is closest in meaning to. Jadi, kata enormously ini, ya, kata enormously ini di paragraf pertama itu sama artinya dengan apa, ya? Is closest in meaning to sama artinya dengan apa? Ini merupakan submateri apa, teman-teman? Submateri sinonim ya. Ya, sebelum pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan kata atau persamaan makna. Nah, kalau menurut saya ini teman-teman, kalau soal yang seperti ini teman-teman ini harus benar ya jawabannya. Nah, oleh karena itu teman-teman harus memperbanyak vocabulary atau kosakata. Nah, selain memperbanyak kosakata, misalnya nih ketika teman-teman menemukan atau mengerjakan soal, terus kemudian teman-teman sulit untuk menentukan apa isi, apa persamaan makna kata dari suatu kata tertentu, teman-teman cukup coba membaca untuk kalimat sebelumnya atau kalimat setelahnya ya. Biasanya teman-teman bisa nih untuk menentukan apa jawaban yang paling tepat. Nah, oke, immensely important itu sama artinya dengan sangat penting ya, sangat yang krusial, sangat penting. Nah, kata enormously important itu sama dengan apa? Persamaan katanya apa? Oke, immensely signifikannya sangat penting. Oke. Critical itu adalah sangat kritis. Grossly penting juga. Excessful suatu pengaruh yang sangat berlebihan. Nah, oke, kira-kira yang mana nih jawaban yang paling tepat? Alpha, Bravo, Charlie, Delta, atau error? Oke, kita lihat dulu narasi teksnya ya.
Jadi kata yang di garis bawah ya, enormously important. Nah, kenapa biasanya ini dulu kita harus kerjakan? Karena itu hanya cuman satu kalimat atau satu kata ya. Jadi fokus kita hanya di satu kalimat atau satu kata tertentu di dalam teks. Jadi sebaiknya ketika mengerjakan soal literasi bahasa Inggris, submateri atau soal yang berkaitan sama sinonim atau persamaan makna, persamaan kata, itu yang terlebih dahulu teman-teman kerjakan. Baru soal-soal yang bertipe seperti main idea ataupun mungkin seperti the purpose of the text. Nah, oke, kita lihat narasi teksnya dulu. Oke, ini berarti ada di paragraf kemana ya? Ada di teks 1 di paragraf pertama. Oke, ya ini. The discovery of fire marked as a mere step in man's ability to create nature. Oke, ini ada kata enormously important ada di kalimat 1, 2, oke, ada di kalimat ketiga. Nah, possible progress developments. Jadi ini adalah merupakan langkah budaya, cultural untuk perkembangan dan ini merupakan hal yang sangat penting, especially khususnya kepada khususnya kepada pola makan. Jadi kata enormously important di sini ini merujuk pada oke, enormously important ini adalah artinya adalah sangat penting ya, sangat krusial, sangat penting. Oke. Sangat penting, sangat krusial. Nah, kira-kira yang mana nih menurut teman-teman jawaban yang paling tepat? Alpha, Bravo, Charlie, Delta, atau error? Nah, tadi saya katakan enormously important itu artinya adalah sangat penting. Kan juga ini artinya adalah sangat penting ya. Oke. Kemudian ini kritis ya. Guru juga ini sangat penting. Kemudian fase relevan. Kemudian influential untuk the phrase enormously important in text 1 in paragraph 1 ya is closest in meaning to itu paling dekat dengan apa atau sama dengan katanya dengan apa ya. Oke, kita melihat ya enormously important itu artinya adalah sangat penting. Nah, berarti jawaban Bravo salah, kemudian jawaban Delta juga salah, jawaban error juga salah. Nah, kira-kira Alpha atau Charlie nih jawabannya. Oke, kalau immensely significant itu adalah sangat penting dan ini merujuk kepada hal-hal yang positif ya. Sedangkan kalau grossly vital meskipun sama artinya penting ya, sangat krusial. Tapi bedanya sama jawaban yang Charlie, nah Charlie ini lebih kepada sesuatu hal yang negatif ya. Nah, sedangkan yang dibahas di sini ini important itu dalam bentuk hal yang positif. Maka jawaban yang paling tepat Alpha atau Charlie? Oke, ada yang bisa jawab? Alpha atau Charlie ini jawabannya? Oke, jawaban yang paling tepat adalah benar ya, jawabannya Alpha. Karena itu merujuk kepada sesuatu hal yang positif. Bedanya sama kalau grossly vital itu adalah sama sih artinya sangat penting. Tetapi kalau grossly vital itu lebih kepada suatu hal yang bersifat kritis atau hal-hal yang bersifat negatif ya. Maka jawaban yang paling tepat untuk jawaban ini adalah Alpha, immensely significant. Oke, does it clear untuk soal pertama? Oke, clear ya. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya. Oke, questions kedua. According to text 1, jadi berdasarkan nih teks yang pertama, which of the following is not proof of cultural evolution? Jadi berdasarkan ya di teks pertama atau di teks 1,
which of following, ya mana nih yang tidak membuktikan, ya ini artinya ya. According to the text one, which of following is not of cultural evolution. Jadi perkembangan budaya ya, evolusi budaya. Oke. Ya. According of the text one, which of following is not proof of cultural evolution. Jadi berdasarkan teks yang pertama, yang mana nih? Yang tidak membuktikan adanya evolusi budaya. Oke, apakah jawabannya cooking, memasak, utensils itu peralatan ya, seperti sendok ya, garpu. Nah, smoke ini pengasapan, fire, api ya, udara. Ya, jadi yang mana nih berdasarkan di teks pertama yang menunjukkan tidak membuktikan adanya evolusi budaya? Apakah cooking, memasak, utensils, smoke, fire, atau air? Nah, berarti kalau di tipe soal seperti ini, berarti itu ada jawabannya di narasi teksnya ya, ada di bacaannya. Oke. Baik, kita ke teksnya ya. Oke, di paragraf pertama dulu, kita sama-sama mengertikan dulu ya di paragraf pertama. The discovery of fire marked a major step in man's ability to manipulate nature. Jadi penemuan api, penemuan api mark a major step in man's ability to manipulate nature. Jadi penemuan itu ya menandai ya ditandai of major step in man's ability adalah merupakan penanda ya, a major step langkahnya manusia ya, kemampuannya manusia untuk memanipulasi alam ya. It is used alternately for health, light protection from wild beasts and message delivery. Jadi api dulu ya, penggunaan api dulu digunakan sebagai ini untuk panas ya, panas, cahaya, untuk pencahayaan ya, protection from wild beasts, jadi perlindungan diri dari binatang buas, perlindungan diri dari binatang buas. Wild beast itu adalah binatang buas, binatang atau hewan buas ya, and message delivery, dan sebagai penyampai pesan ya, penyampai pesan. Nah, oke. Jadi the discovery of fire mark a major step in man's ability to manipulate nature. Jadi penemuan api itu adalah merupakan suatu langkah kemampuan manusia untuk memanipulasi alam. Ya, it is used. Jadi penemuan api itu digunakan untuk for health, panas, cahaya, protection wild beast, jadi perlindungan diri dari binatang buas, dan sebagai untuk penyampaian pesan ya. It made possible progressive cultural developments that were enormously important, especially in terms of diet. Jadi ini merupakan suatu langkah yang progresif ya, langkah progresif cultural development untuk perkembangan budaya ya. Jadi development perkembangan ya, perkembangan that were enormously important, khususnya terhadap terms of diet, terhadap suatu pola makan. Oke, jadi possible progress cultural development that were enormously important, especially in terms of diet. According anthropologist, jadi berdasarkan nih kepada antropologis dari Prancis, cooking ya, memasak makanan, food using fire, is the invention which made human beings human. Jadi katanya ini dari antropologi Prancis mengatakan bahwa memasak itu ya
memasak makanan menggunakan api is the invention, yaitu menjadikan manusia jadi manusia ya. Jadi the invention which made human beings human, jadi menjadikan manusia menjadi manusia ya. Before learning about cooking, jadi sebelum nih orang-orang tahu tentang memasak food, memasak makanan food, and especially meat, jadi makanan dan khususnya makanan yang berhubungan sama daging ya, meat, was eaten, ya dulunya tuh dimakan dengan raw ya, raw, spoil or rotten. Jadi dimakan dengan raw itu artinya adalah mentah ya, dimakan dengan mentah. Kemudian spoil itu di pembusukan. Rotten, basi. Jadi, Jadi before learning about cooking, jadi sebelum nih orang-orang tahu tentang memasak, makanan khususnya kepada makanan yang daging, ketika dimakan itu dimakan secara mentah, kemudian entah itu juga dimakan ketika ada pembusukannya atau busuk, ataupun makanannya itu dagingnya tuh basi. Ya, the use of fire, jadi penggunaan api itu from fire brought this is penggunaan api itu membawa suatu perubahan ya, membawa suatu perubahan. Cooking symbolically marks a transition from nature to culture. Jadi memasak itu merupakan suatu simbol ya, masa transisi dari nature to culture. Jadi dari alam untuk to culture, and from nature dari alam ke society, while raw is natural in origin. Jadi makanan mentah itu merupakan suatu yang berasal dari alam, sementara itu cook implies a step that is both cultural and social. Jadi kalau while jadi makanan yang secara mentah itu merupakan berasal dari alam ya, berasal dari alam, sementara memasak itu merupakan suatu langkah dari cultural, dari suatu culture, dari suatu budaya dan sosial. Jadi kalau dari paragraf pertama secara umum itu menjelaskan tentang adanya penemuan api ya, penemuan api, kemudian bagaimana perkembangan ya ketika sebelum memasak tanpa menggunakan api seperti apa, kemudian ternyata penemuan api itu merupakan suatu langkah ya, suatu langkah yang progresif untuk menjadikan manusia menjadi manusia ya, dan itu ada ya. Does it clear teman-teman? Jadi paragraf pertama clear ya. Kita lanjut ke paragraf kedua. Apakah di paragraf pertama ada yang menunjukkan bahwa not proof ya, menunjukkan cultural evolution? Kita lanjut dulu ya. Paragraf kedua. Jadi kedua seperti ini, this concept is further elaborated using the culinary triangle. Jadi konsepnya ini merupakan elaborasi ya, culinary triangle. Jadi culinary triangle, jadi analisis ya, segitiga. Ya, culinary triangle analysis, it divides cook food into the three different categories. Jadi ada segitiga ya, culinary triangle yang merupakan ada tiga hal yang berbeda, kategori yang berbeda, ada roasted, boil, and smoke. Ada makanan yang dapat dipanggang, kemudian direbus dan diasapi ya, pengasapan. In all societies, jadi di masyarakat, roasting ya, ini roasting artinya adalah dipanggang ya, atau dipanggang. Was the first form of cooking. Jadi makanan yang dipanggang itu merupakan langkah pertama ya, dari memasak ya, the one closest to the natural order. Jadi makanan yang dipanggang itu merupakan suatu penemuan ya dalam memasak, dan merupakan itu lebih dekat dengan alam. Cultural
closest the natural order. The most insane use of fire was this of directly exposing food to the flame. Jadi orang zaman dulu ya, kebanyakan orang zaman dulu itu menggunakan api directly exposing food to flame. Jadi itu dipanggang ya, exposing to the food to a flame, smoking and boiling. Jadi perkembangan pengasapan kemudian perebusan itu are two different, adalah dua hal yang berbeda dalam memasak ya, dan dua hal bentuk yang berbeda dalam perkembangan budaya. They differentiate themselves from roasting and the creative use of two separate elements for cooking. Jadi ini merupakan dua hal yang berbeda ya dari namanya pemanggangan. In the creative use of two separate elements for cooking, air and smoke are for the first. Jadi air and smoke are for the first adalah hal yang pertama, and water and some kind of container or pan. Jadi kemudian air dan beberapa peralatan, container or pan or atau wadah ya atau wajan, for the second adalah hal yang kedua. The use of utensil for cooking and boiling is certain proof of cultural evolution. Jadi penggunaan peralatan ya untuk memasak dan boiling, perebusan, is certainly proof, adalah suatu pembuktian adanya cultural evolution, bahwa adanya evolusi budaya. The ability to smoke stand foods, ability to resist spoil is also proof cultural evolution. Nah, oke. Pertanyaannya tadi kan tentang cultural evolution ya, cultural evolution. Berarti fokus kita adalah hal-hal yang mana nih yang mempengaruhi evolusi budaya. Nah, kira-kira apa nih yang termasuk evolusi budaya? Kita lihat dulu di soalnya ya, pilihannya apa saja. Oke. According to text 1, jadi berdasarkan teks yang pertama, which of following is not proof, yang mana nih yang tidak membuktikan adanya evolusi budaya. Berarti yang cari adalah yang tidak termasuk ya, yang tidak termasuk yang mana nih? Apa cookingnya, yang memasak atau utensils-nya, apakah penggunaan peralatannya, atau semua pengasapan, atau fire, api, atau air. Ya, kira-kira yang mana nih yang tidak membuktikan adanya evolusi budaya dalam penemuan api tadi? Oke, kita kembali ke narasi teksnya tadi. Yang ada cultural evolution-nya ya. Nah, oke, ini ada kata cultural evolution. Ini ada di paragraf kedua ternyata. Nah, oke. Jadi, kalau paragraf kedua, dia secara di kalimat ini, the use of utensils, ya penggunaan peralatan memasak ataupun merebus adalah suatu hal yang membuktikan, proof, membuktikan adanya evolusi budaya. Berarti ada utensils itu masuk ya. Nah, soalnya kan not proof, yang tidak termasuk ya. Oke. The ability to smoke to extend the food's ability to resist spoilage is also proof of cultural evolution. Berarti the ability to smoke, jadi smoke juga nih masuk ya, pengasapan. Ya, adalah satu to extend the food's ability to resist is also proof cultural evolution. Berarti sudah dapat nih kita jawabannya, sudah ada dapat dua jawaban bahwa penggunaan utensil ataupun smoke itu adalah merupakan cultural evolution. Nah, apalagi nih? Kita bisa melihat, oke, the most ancient use of fire was based on the directly foods to smoke and boiling. Oke, boiling juga ini masuk ya, smoking and boiling. Nah, itu masuk kepada cultural evolution. Oke, apalagi ya pilihannya? Oke, pilihan lainnya itu tadi, oke. Berarti utensils ini dia masuk, smoke juga masuk. Oke, penemuan api sebagai cultural itu juga masuk karena secara umum penemuan api itu merupakan salah satu bentuk dari evolusi budaya dari hal yang berkaitan dengan memasak. Teman-teman, kalau cooking, memasak apakah merupakan cultural evolution di paragraf kedua tadi?
Itu masuk ya, karena di paragraf kedua tadi itu dijelaskan nih cara-caranya memasak ya. Zaman dulu ada makanan dimakan secara mentah, kemudian ada makanan dimakan ketika itu busuk ataupun basi. Nah, kemudian dengan adanya penemuan api tadi, dengan adanya penemuan api, maka adanya cultural evolution, adanya evolusi budaya dengan cara apa? Di makanan yang tadi sudah dimakan mentah, kemudian dengan penemuan api, makanan itu sudah dapat bisa dipanggang, direbus, ataupun diasapi. Maka berdasarkan according to the text one, which of following is not proof, mana nih yang menunjukkan adanya cultural evolution, maka jawaban yang paling tepat adalah air ya. Tidak ada nih hubungannya antara udara dan dengan cultural evolution. Nah, maka jawaban yang paling tepat jawaban adalah air ya, bukan cooking. Kalau cooking itu termasuk dengan cultural evolution, ada di dalam teksnya. Yang sedangkan yang tidak menunjukkan atau tidak membuktikan adanya cultural evolution itu adalah air. Oke, does it clear sampai sini teman-teman? Ya, oke, kita lanjut lagi. Di soal berikutnya, oke, soal berikutnya. Which of the following is the best main idea of the text one? Jadi, yang mana nih yang merupakan main idea ya di dalam suatu teksnya? Nah, tadi cara menentukan main idea seperti bagaimana teman-teman? Cara untuk menentukan main idea itu teman-teman cukup membaca kalimat pertama ataupun kalimat terakhir dalam setiap paragraf. Ataupun teman-teman juga bisa menggunakan teknik skimming maupun teknik scanning untuk mencari jawaban ya. Karena itu supaya bisa meminimalisir waktunya teman-teman gunakan untuk mencari jawaban. Nah, kira-kira untuk the main idea, ya the main idea nih dari di teks pertama tadi, kira-kira membahas tentang apa? Ya, oke. Pilihan yang pertama, the various methods in cooking started discovery of smoke. Jadi beberapa metode ya, berbagai metode dalam memasak itu dimulai dengan penemuannya pengasapan, di discovery of smoke ya. Oke. Untuk jawaban option Bravo, there are some reasons why cooking is important in the cultural evolution. Jadi ada beberapa alasan mengapa memasak itu merupakan suatu hal yang sangat penting in the cultural evolution, dalam perkembangan evolusi budaya. Kemudian pilihan Charlie, with the discovery of fire, jadi dengan adanya penemuan api, men were able to start cultural evolution of cooking. Jadi dengan adanya penemuan api, manusia mampu atau bisa start cultural evolution, dapat bisa memulai ya evolusi budaya dari evolusi perkembangan memasak ya, evolusi budaya memasak. Delta, cooking using fire, ya, memasak menggunakan api is the beginning of development of human diet. Jadi memasak menggunakan api itu merupakan dimulainya perkembangannya if humans diet. Jadi perkembangan manusia. Atau jawaban error, fire is the most important discovery. Jadi api merupakan penemuan yang sangat penting ya dalam sejarahnya, dalam sejarah kehidupan manusia, the history of human's life. Oke, kira-kira apa nih main idea dari teks pertama? Apakah alpha, the various methods, jadi ini ada dari masa yang dimulai dari dengan penemuan pengasapan. Ada beberapa alasan nih mengapa memasak itu adalah sangat penting dalam evolusi budaya. Oke, pilihan Charlie, with the discovery of fire, jadi dengan adanya penemuan api, manusia able to start cultural evolutions of cooking. Jadi dengan adanya penemuan api, manusia bisa memulai cultural evolution, evolusi budaya dari memasak ya. Pilihan Delta, cooking fire is the beginning, jadi menggunakan api dimulai ya, memasak is the beginning of one's diet. Jadi menggunakan api itu merupakan pengembangan makan. Kemudian pilihan error, fire is the most important discovery. Jadi api merupakan penemuan yang sangat penting dalam perkembangan sejarah manusia. Kira-kira alpha, Charlie, delta.
Ingat lagi ketika mengerjakan soal-soal main idea, yang harus teman-teman lakukan adalah membaca kalimat utama ataupun kalimat terakhir dalam setiap paragrafnya. Kemudian, kalau misalkan teman-teman belum bisa mendapatkan jawaban yang paling tepat, maka yang harus teman-teman lakukan adalah membaca narasi teksnya dengan cara teknik skimming maupun teknik reading. Kita lihat dulu ya. Oke, di teksnya tadi kita sudah sama-sama nih mengartikan paragraf di paragraf pertama ya. Oke, the discovery of mark a mere step in man's ability to manipulate nature. Jadi tadi kita sudah mengerti sama-sama nih di paragraf pertamanya seperti apa. Jadi penemuan api itu, the discovery of fire, api itu merupakan suatu kemampuan manusia untuk memanipulasi alam. Ya, it is used, ya ini digunakan penemuan api light, kemudian protection, perlindungan diri dari binatang buas, wild beast itu tadi binatang buas, dan sebagai message delivery. It's made possible progressive cultural developments. Jadi ini merupakan suatu langkah yang progresif ya, perkembangan suatu langkah perubahan progresif that were enormously important, mana itu sangat penting, especially in terms of diet, khususnya dalam pola makan. Nah, according to a French anthropologist, jadi berdasarkan nih antropologis dari Prancis ya, cooking, memasak menggunakan api itu menjadikan manusia menjadi manusia. Before about cooking, jadi sebelum orang-orang mempelajari tentang masak, jadi food, makanan khususnya itu dimakan ya, was eaten, dimakan dengan cara dimakan secara mentah, kemudian dimakan busuk ataupun basi, itu artinya basi. The use of growth of things, dan ini dan penemuan api itu membuat bahan cooking a transition from nature to culture. Jadi memasak merupakan suatu simbol ya, transisi dari alam ke budaya dan dari nature dan dari alam ke society. While raw is a natural in origin. Jadi kalau makanan mentah itu merupakan berasal dari alam. Ya, cook implies step that is both cultural and social. Jadi memasak itu implies ya, mengimplementasikan suatu langkah dari cultural, dari suatu budaya dan sosial. Oke, berarti kalau di paragraf pertama itu mengatakan kalau penemuan api itu merupakan suatu langkah ya evolusi cultural, karena dari penemuan api kita bisa lihat bahwa awalnya makanan itu dimakan secara mentah ya, kemudian dengan adanya penemuan api maka perkembangan itu jadi memasak. Nah, dari awalnya dimakan mentah kemudian itu ada kemudian dimasak, dan dimasaknya itu ada juga perkembangan, tidak hanya dimasak secara dipanggang, tapi juga bisa direbus ataupun diasapi. Ya, oke. Jadi kalau di paragraf pertama itu menjelaskan tentang penemuan api yang dimana itu itu merupakan suatu perubahan budaya, evolusi budaya, perkembangan memasaknya. Ya, oke. Kita lanjut di paragraf kedua. Kalau di paragraf kedua dia bilang seperti ini. This concept, jadi dia menjelaskan lagi nih cultural evolution dari paragraf pertama tadi. Nah, di paragraf kedua lebih dirincikan lagi. Kita tadi sudah sama-sama nih menjelaskan ya per kata dari paragraf kedua. This concept, jadi konsep ini merupakan elaborasi dari menggunakan culinary triangle. Jadi culinary triangle analysis, nah, it divides cook food into the 3 different categories. Nah, kategoris yaitu roasted ya, dipanggang, kemudian direbus, kemudian diasapi. Jadi kalau di paragraf pertama tadi dia menjelaskan bahwa dengan adanya penemuan api maka adanya cultural evolution. Jadi adanya evolusi ya, evolusi budaya. Dari awalnya makanan dimakan secara mentah,
dimakan secara busuk ataupun basi. Kemudian dengan adanya penemuan api, maka the ancient people, ya manusia-manusia zaman dulu itu menggunakan dengan adanya api, mereka bisa jadinya memasak. Nah, di paragraf kedua dijelaskan lagi memasaknya itu seperti apa. Memasaknya itu ada 3 kategori, bisa dipanggang, bisa direbus, ataupun diasapi. In all societies, ya, dalam masyarakat, roasting was the first form of cooking. Jadi dipanggang itu merupakan suatu hal yang pertama ya di dalam memasak, karena itu adalah sangat dekat dengan alam ya, karena tinggal dipanggang ya, tinggal dipanggang. The most ancient use of fire was based directly exposing food to a flame. Jadi tinggal dibiarkan nih baru dipanggang. Smoking and boiling are two different forms of cultural development. Jadi kalau di paragraf kedua ini lebih menjelaskan tentang lebih rincinya lagi ya dari paragraf pertama. Di paragraf kedua ini lebih merincikan lagi memasak, jenis-jenis masakan yang bisa dimasak, yang bisa digunakan untuk api yang digunakan untuk memasak ya. Jadi itu ada roasted, boil, and smoke. Nah, they differ themselves in roasting in the creative use of 2 separate elements for cooking. Air and smoke are for the first, yeah, and water and some kind of a container or pan are for the second. The use, ya penggunaan. Kemudian di paragraf kedua ini lebih menjelaskan tentang lebih rincinya lagi seperti cultural evolution itu seperti apa. Nah, kalau paragraf pertama dia menjelaskan bahwa kalau ada adanya penemuan api, maka adanya perubahan evolusi. Nah, perubahan evolusi itunya seperti apa? Di paragraf kedua lagi lebih dijelaskan secara rinci ya, bahwa perubahan evolusi itu dari misalnya penggunaan the use utensil for cooking and boiling is certainly proof of cultural evolution. Jadi kalau di paragraf kedua itu lebih menjelaskan tentang hal-hal yang dimaksud dengan cultural evolution itu seperti apa. Oke, does it clear di paragraf kedua? Kita lanjut lagi di paragraf berikutnya ya. Di paragraf ketiga. Oke, di paragraf ketiga seperti ini. The relationship between nature, jadi hubungan antara nature, antara alam, and cultural, dan budaya, can be described, bisa dideskripsikan atau bisa digambarkan, on comparison of the various methods used. Jadi perubahan ya, atau between nature, jadi antara alam dengan culture, antara alam dan budaya itu bisa dideskripsikan on comparison of the various methods, dengan penggunaan metode yang berbeda. Smoking and boiling, pemasakan dan perebusan are different, adalah suatu hal yang berbeda in terms of the intermediate elements between fire and food. It is air or water. Smoking and roasting are differentiated by the greater or lesser role of given air. Roasting and boiling are different by the presence or absence of water. Jadi di sini lebih menjelaskan tentang perubahannya cultural evolution dari smoking dan boiling, bagaimana penggunaan air ataupun waternya. Oke, di paragraf ketiga, does it clear ya teman-teman? Jadi ini jadi di paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga itu lebih menjelaskan tentang cultural evolution dari adanya penemuan api. Oke, kita lihat lagi di soalnya seperti apa. Nah, di soalnya seperti ini. Which of the following is the best main idea of the text? Jadi apa nih main idea dari teks pertama? Ada yang menjawab pilihan opsi alfa? Ada yang menjawab opsi alfa, the various methods in cooking. Jadi beberapa metode dalam memasak itu dimulai dengan adanya penemuan smoke, dengan adanya pengasapan. Tidak ya. Jawaban alfa itu tidak ya, bukan dimulai dari pengasapan sebenarnya, tapi dengan adanya penemuan api tadi, maka cooking, memasak itu dimulai dengan apa tadi? Roasted, dengan cara memanggang, bukan dengan cara pengasapan. Berarti jawaban alfa itu adalah salah ya. Oke, pilihan bravo. There are some reasons why cooking is important in cultural evolution. Nah, ada nih beberapa alasan mengapa memasak itu merupakan suatu hal sangat penting dalam
evolution. Apakah ini dijelaskan di dalam narasi teksnya tadi? Ada beberapa alasan nih mengapa memasak itu adalah suatu hal yang sangat penting dalam perkembangan evolusi budaya. Nah, tadi bukan hanya tapi dari sebelum itu harusnya ada dulu penemuan api ya dijelaskan. Nah, jadi jawaban Bravo juga salah karena memasak memang merupakan salah satu cultural evolution. Tetapi sebelum adanya memasak itu dulu ada penemuan api. Nah, jadi maka pilihan Bravo salah. Oke. Kita lihat lagi pilihan ini antara Charlie, Delta, Error. Teman-teman ada menjawab Charlie. With the discovery of fire, jadi dengan ada penemuan api, manusia, men were able to start cultural evolution of cooking. Jadi dengan adanya penemuan api, manusia nih bisa memulai cultural evolution, jadi evolusi budaya dari cooking, dari memasak. Atau pilihan Delta, cooking using fire, jadi memasak menggunakan api, is the beginning, yang merupakan the beginning of developments of humans diet. Jadi dengan adanya memasak menggunakan api itu merupakan suatu langkah awal dari perkembangan pola makan manusia. Ataukah error? Fire is the most important. Jadi api merupakan suatu penemuan yang sangat penting in the history of human's life, dalam yang sejarah manusia. Oke, ada yang jawab Charlie, Delta, atau error? Oke, kalau jawaban Delta itu salah ya teman-teman. Memasak menggunakan api itu the beginning atau memulai of the developments of humans diet. Nah, memang benar itu dengan penemuan memasak itu mengubah ya pola makan manusia yang dulunya dimakan secara mentah, kemudian kita bisa memakannya secara dipanggang, ya direbus ataupun diasapi. Tapi bukan itu pada intinya di paragraf pertama, kedua, dan ketiga tadi dijelaskan. Juga antara Charlie atau error, ada yang jawab Charlie mungkin? Atau ada yang jawab error? Oke, kalau error, fire is the most important. Jadi memang nih kalau api itu merupakan hal yang penemuan yang sangat penting dalam yang kehidupan ya, karena bisa ya kita bisa belajar cooking dari fire itu. Nah, tapi bukan ini jawabannya. Yang paling benar adalah Charlie ya, karena di jawaban Charlie ya, kalau jawaban error itu masih kurang tepat. Yang paling tepat itu adalah Charlie ya, karena dengan adanya start cultural evolution cooking, dengan adanya penemuan api itu manusia bisa mengembangkan ya kemampuan mereka dalam cultural evolution, dalam evolusi ya dari memasak. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah Charlie. Jadi which of the following is the best main idea of the text one? Nah, yang mana nih main idea dari teks pertama? Maka jawabannya adalah Charlie. Oke, does it clear teman-teman? Oke, clear ya. Nah, oke, memang nih kalau misalkan bentuk soal seperti main idea ini sepertinya teman-teman saya rasa mungkin masih kesulitan ya. Maka dari itu kita harus selalu latihan soal nih, khususnya soal-soal yang berkaitan dengan main idea mungkin ataupun the purpose of the text yang mengharuskan teman-teman membaca narasi teksnya secara utuh. Nah, maka dari itu cara tipsnya yang selalu saya ingatkan ketika mengerjakan soal main idea, teman-teman cukup untuk membaca kalimat utama ataupun kalimat terakhir dalam setiap paragraf, ataupun membaca teksnya dengan cara teknik skimming maupun teknik scanning. Oke, sekian dari saya. Semoga ini beberapa soal yang kita pelajari hari ini bisa membantu wawasan teman-teman untuk mengerjakan soal-soal literasi bahasa Inggris nantinya pada saat ujian. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.